Di awal tahun 2025 ini, tepatnya di musim penghujan, sering kita temui beberapa kendala para petani yang padinya itu terserang hawar daun bakteri ataupun kresek ya sahabat tani. Maka dari itu perlu adanya penanganan yang tepat dalam penggunaan pestisida, baik itu secara organik ataupun kimia. Untuk kesempatan video kali ini, channel Akbar Tani Indramayu akan berbagi tips agar tanaman padi kita itu terhindar yang namanya penyakit kresek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat bagi rekan tani dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala urusannya. Nah, ini berhubung banyak permintaan juga yang ingin diupload tentang bagaimana caranya untuk mengendalikan penyakit kresek pada tanaman padi. Kebetulan teman-teman para subscriber kita itu padinya ada yang sudah memasuki fase generatif, bahkan sudah ada yang keluar malai, dan ada juga yang terserang penyakit hawar daun bakteri ataupun kresek ya sahabat tani. Nah, di sini akan saya jelaskan penyebab tanaman padi itu mudah terserang yang namanya hawar daun bakteri ataupun kresek. Untuk yang pertama itu diakibatkan oleh pemupukan nitrogen yang terlalu tinggi, dan untuk yang kedua curah hujan yang sangat tinggi itu yang mengakibatkan tanaman padi kita itu mudah terserang hawar daun bakteri. Untuk yang ketiga, penggenangan air di lahan sawah kita yang terus-menerus itu juga yang menyebabkan penyebaran bakteri ya sahabat tani. Dan untuk yang selanjutnya, dari varietas tanaman padi kita juga itu sangat mempengaruhi. Nah, itu hanya beberapa yang mengakibatkan tanaman padi kita itu mudah terserang kresek. Nah, bagaimana cara menanggulanginya dan cara mencegahnya agar tanaman padi kita itu terhindar dari yang namanya penyakit kresek ya sahabat tani. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu dari kondisi daun padi kita. Misalkan tanaman padi kita itu belum terserang kresek, namun untuk warna daunnya itu terlalu hijau pekat ya sahabat tani. Nah, kita dapat mengurangi resiko itu dengan menurunkan zat hijau daunnya. Nah, bagaimana cara menurunkan zat hijau daun? Sahabat tani juga dapat mengaplikasikan herbisida Indamin. Untuk setiap penyemprotannya itu biasanya saya kasih 1 tutup ataupun 2 tutup ya sahabat tani, sampai benar-benar daun padi itu kelihatan tidak terlalu hijau lagi. Nah, banyak berbagai caranya untuk menurunkan zat hijau daun. Cuma itu yang sering saya lakukan ya sahabat tani. Di sini kita bicara yang fakta-fakta saja. Dan untuk selanjutnya, setelah menurunkan zat hijau daun, kita lakukan pencegahan ya sahabat tani dengan menggunakan salah satu pestisida yaitu bakterisida. Nah, untuk merek dagangnya bebas, bisa sahabat tani pilih di toko-toko pertanian terdekat. Namun yang sering saya gunakan, saya biasanya menggunakan Kuproxat dan Besun Elite. Itu salah satu yang sering saya gunakan ya sahabat tani, karena menurut saya kedua produk tersebut sangatlah aman dan lumayan juga ampuh untuk mencegah ataupun mengobati hawar daun bakteri. Karena kedua pestisida tersebut itu pengaplikasiannya biasanya saya dapat mencampurnya ya sahabat tani. Di sini tidak ada endorse dari suatu perusahaan manapun. Barangkali yang mau endorse silakan bisa menghubungi WA saya ya sahabat tani. Untuk langkah yang selanjutnya, apabila sudah terserang, kita juga dapat mengaplikasikan bakterisida tersebut. Namun untuk dosis yang kita pakai, kalau sudah terserang itu dosisnya dinaikkan ya sahabat tani. Biasanya saya seperti itu. Untuk pencegahan, sahabat tani dapat memakai dosis 20-30 ml dalam tangki ukuran 16 liter.
Nah, kapan waktu yang tepat dalam melakukan pencegahan tersebut? Sahabat tani dapat mencegah di usia 25 hari dan bisa juga mencegah itu di 40 hari. Biasanya saya melakukan 2 kali aplikasi ya sahabat tani untuk pencegahannya. Nah, bagaimana cara melakukan pengobatan apabila tanaman padi kita itu sudah terserang yang namanya penyakit kresek ataupun hawar daun? Untuk waktu aplikasinya seperti biasanya saya lakukan di pagi hari, karena kalau sore hari itu akhir-akhir ini banyak sekali turun hujan ya sahabat tani, jadi kita cari aman saja. Untuk dosisnya sendiri biasanya saya menggunakan antara 40 sampai 50 mili. Itu kita naikkan dosisnya kalau belum sembuh. Aplikasinya bisa dihentikan apabila terdapat gejala-gejala sembuh nantinya. Nah, untuk penggunaan apabila dalam pencegahan maupun mengobati itu tidak saya sarankan dengan menggunakan nutrisi yang mengandung unsur nitrogen ya sahabat tani, karena unsur nitrogen itu bukannya malah sembuh, nanti malah tambah parah. Apabila tanaman padi kita itu lagi terserang kresek lalu kita masukkan unsur nitrogen, itu akan memperparah ya sahabat tani. Makanya untuk pengaplikasiannya saya tidak menyarankan dicampur dengan nutrisi. Untuk pencampuran sahabat tani sebaiknya dapat dicampur dengan menggunakan insektisida ataupun fungisida. Sahabat tani dapat memilih salah satunya saja. Tapi kalau saya pribadi biasanya untuk melakukan pencegahan itu saya hanya menggunakan bakterisida dan saya mix dengan insektisida ya sahabat tani. Nah, apabila dalam pengobatan itu diusahakan yang lebih efektif dilakukan secara tunggal ya sahabat tani, agar cara kerja pestisida tersebut dapat fokus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga saja video ini dapat menjawab beberapa pertanyaan yang terlontar pada WA saya tentang bagaimana caranya dalam mengatasi penyakit hawar daun ataupun kresek pada tanaman padi. Sebelum kita pamit, seperti biasa, apabila video ini bermanfaat, silahkan bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena itu menjadi semangat saya dalam upload video terbaru. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.